yang namanya sejarah itu, profesi sejarawan itu tidak akan pernah habis. Mengapa? Karena waktu itu kan terus berjalan. Ya, 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 ya. Nah, ketika waktu berjalan itu otomatis masa lampau kemudian menjadi sejarah. Ya, Oh, ya, ya, ya. yang sekarang jadi sejarah untuk masa depan. Betul, ya. Sehingga sampai nanti Sampai kapanpun. manusia habis, itu baru ilmu sejarah itu hilang. Jadi saat ini kita mencetak sejarah untuk diri kita, untuk masa depan kita, gitu ya? Betul sekali. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Oke, peluangnya oke. masih akan sangat terbuka. Oke. Halo, kita ketemu lagi di NN Talk dan masih bersama saya Novi dan Nurdin Ya. dalam obrolan santai tentang profesi-profesi yang akan datang atau profesi-profesi yang menarik yang kita akan bisa kita ulas dengan beberapa Betul. ahlinya, mereka yang mendalaminya supaya bisa jadi inspirasi untuk mencari jurusan, memilih jurusan, kemudian memilih profesi, Iya. kemudian juga tips-tips menarik yang terkait dengan Profesi yang profesi dan karir. Dan kita kali ini bersama dengan Profesor Dr. Purnawan Basundoro, SSM HUM, ahli sejarah perkotaan. Perkotaan, gitu ya? Perkotaan. Oke, Pak ya. Apa kabar Pak Purnawan? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan untuk Betul. mengisi acara kita, untuk Sama-sama, sharing kepada ya. adik-adik karena mungkin banyak yang tidak tahu gitu. Kalau Sejarawan itu apa sih? sejarawan Profesinya. apa? Terus di zaman modern yang sudah berteknologi tinggi ini apa fungsinya? Ya. Terus Iya. Ini profesi yang langka. Ah, sejarawan itu. betul. Justru karena langka kita perlu ulas nih. Karena kan mungkin seperti saya bilang, mungkin sejarah itu apakah belajar tentang masa lalu, ya kan? Terus lah masa kini dan masa depannya seperti apa, gitu Oh, kan? sejarah itu penting untuk dalam rangka melihat masa depan itu. Untuk menyongsong masa depan ya. Ah, betul. Oke. Oke. Jadi gitu, Prof. Ya. Jadi kenapa sih memilih profesi sebagai seorang sejarawan gitu? Ya, jadi awalnya kan saya ini suka membaca ya. Ya. Suka membaca dan ada banyak bacaan-bacaan menarik yang dulu disediakan oleh orang tua saya gitu. Karena kebetulan bapak saya itu seorang guru tetapi Oh. di sebuah desa sebenarnya Di mana? di Banjarnegara ya. Oh, Jawa Itu Tengah. masih dari Banjarnegara masih sekitar 25 kilo ya di Oh, desa. masih masuk Cuma, lagi ya. Betul. Dan bapak saya itu nampaknya suka memberikan anak-anaknya itu bacaan itu. Ya. Nah, di situ kan otomatis seperti majalah Si Kunjung itu Oh, kan iya, zaman dulu ya. zaman dulu. Ada kawanku, Kawanku. ada Iya, buku itu ya. Nah, di situ ada banyak bacaan-bacaan sejarah itu ya. Dulu ada sejarah Romawi misalnya. Nah, itu yang nampaknya ketika saya lulus SMA itu kemudian menginspirasi saya untuk wah nampaknya sejarah ini cukup menarik juga untuk saya masuki jurusan itu ya. Walaupun ya agak ragu-ragu juga ini kira-kira kalau masuk di jurusan sejarah ini Nanti kerjanya apa? Betul. Yang itu. Absurd. enggak? Betul. Absurd. Iya. Itu juga masih tanda tanya itu ya. Sehingga betul ketika saya diterima masuk di jurusan sejarah di Universitas Gadjah Mada tahun 90, pada tahun pertama juga Bingung ya? masih bingung gitu. Wah, ini apa kira-kira pekerjaan yang bisa dimasuki oleh lulusan sejarah gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan ketika perkuliahan itu sudah semakin lama dengan beberapa dosen yang juga menarik gitu ya, mulai terbuka pikiran saya. Oh, ternyata bahwa dengan masuk di jurusan sejarah juga cukup banyak peluang-peluang yang Temennya banyak nggak yang kuliah di Ya. jurusan sejarah? Betul. Atau limited people? limited people sebenarnya. Dan Satu kelas berapa orang? dulu waktu saya kuliah itu ada sekitar 46 orang. Oh ya, nggak banyak ya? Nggak banyak. Satu angkatan ya? Ya, ya. karena memang di Satu angkatan? satu angkatan itu di jurusan seperti sejarah, antropologi,
sastra Nusantara itu memang Ada ya, ada. Nah itu, tetapi karena semakin lama kuliah itu semakin banyak dan kemudian kita diperkenalkan dengan banyak orang yang juga berprofesi sejarah, akhirnya saya berpikiran ya, oh ini berarti ada juga kesempatan untuk mengabdi ya dengan ilmu yang saya dapatkan itu gitu ya. Gitu. Jadi mulai semester keempat itu ya, mulai Saya dari kira iya, semester keempat baru saya mulai terang pikirannya sebenarnya ya. Gitu. Sebelumnya masih agak gelap gitu. Masih agak gelap, apa ini ya? Ya, tapi kan yang penting sekarang terang sekali. terang benderang. Iya. Ya itu. Nah, hingga akhirnya menjadi lulus S1. S1 itu tahun 96. Tahun 96. Saya agak lama ya, karena masuk tahun 90, tahun 96 saya baru lulus itu saya hitung itu 11 semester. Mengapa saya cukup lama itu? Karena pada saat mahasiswa saya itu juga banyak aktif di organisasi kemahasiswaan itu. Itu yang kemudian di satu sisi itu cukup penting bagi saya, karena dengan saya berorganisasi di kemahasiswaan itu kemudian wawasan saya berkembang. Ya. Bahkan Networking-nya. networking-nya. saya tidak hanya mengenal teman-teman di jurusan sejarah saja, Iya. tapi juga di jurusan ilmu politik, antropologi dan macam-macam. Atau antar kampus ya, antar lintas kampus. bahkan lintas kampus. Lintas gitu kampus. ya. Sehingga ya saya cukup menikmati masa-masa itu, dan artinya sedikit molor tidak apa-apa. Berarti nggak kutu-kutu buku banget ya. ya. Tetapi saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang Value yang lain. Betul itu yang saya kira saya dapatkan di masa saat kuliah Ketika itu. berorganisasi Ya, itu ya. betul. Sehingga molor nggak apa-apa. Yang Molor penting dikit tidak apa-apa lah, ya, asal tidak terlalu ada panjang. value yang Betul, didapatkan. ya. Gitu. Nah, kalau ini sekarang dulu tuh belajarnya apa aja sih? Terus kalau misalnya waktu awal kan tuh masih nggak kebayang, masih absurd gitu. Nah itu gimana sih cara mencintainya? Selain tadi bahwa dosen-dosennya itu orang-orang yang Ya. menarik, yang tokoh-tokoh kayak gitu. Jadi gini, pelajaran dasar di jurusan sejarah itu kan otomatis kan pelajaran sejarah ya. Iya, iya. Ada sejarah Indonesia, sejarah Eropa, kemudian sejarah Amerika, itu kita pelajari. Tapi memang yang terbanyak sejarah Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi Nah, yang lebih ke sejarah bangsanya dulu ya. betul itu ya. Nah, kemudian pada semester berikutnya itu sudah mulai ada mata kuliah penelitian. Oh, oke. Karena memang jurusan sejarah ini kan, karena saya itu di jurusan sejarah murni, bukan pendidikan. Itu kan awalnya itu kan memang menyiapkan calon-calon sejarawan, calon-calon peneliti sejarah gitu ya. Oke. Sehingga bekal yang utama adalah ilmu untuk meneliti sejarah itu. Kemudian yang kedua bahasa Belanda misalnya, karena banyak dokumen Ya di sejarah sana ya, itu di Belanda. berbahasa Belanda. Nah, mata kuliah penelitian sejarah ini yang disebut sebagai metode sejarah itu memang membekali kita bagaimana caranya meriset sejarah, mulai dari mengumpulkan sumber-sumber sejarah, membacanya, dan kemudian terakhir kemudian menarasikan menjadi tulisan sejarah. Nah, di situ kita mulai tertarik karena kemudian kita dilatih untuk bagaimana meneliti itu dan menuliskannya gitu ya. Kita bikin cerita gitu ya, Betul. menggabungkan, Ya. kita mengimajinasikan Ya. gitu dari data-data Dari yang data yang ada. kita dapatkan Terus kemudian itu. menjadi sesuatu Ya. cerita baru gitu ya. Betul. Karena kan yang namanya sejarah itu, profesi sejarawan itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Mengapa? Karena waktu itu kan terus berjalan. Ya, 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 ya. Nah, ketika waktu berjalan itu otomatis masa lampau kemudian menjadi sejarah. Ya, Oh, ya, ya, ya. yang sekarang jadi sejarah untuk masa depan. Betul, ya. Sehingga sampai nanti Sampai manusia kapanpun. habis, itu baru ilmu sejarah itu hilang. Jadi saat ini kita mencetak sejarah untuk diri kita, untuk masa depan kita, gitu ya? Betul sekali. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Oke, peluangnya oke. masih akan sangat terbuka. Sangat terbuka. Nah, ketika lulus S1, kerjaan pertama apa tuh, Dok? Apa, Prof? Nah, nanti ketika saya lulus S1, saya kemudian itu tahun 96, saya wisuda pada bulan Mei. Masih inget loh. Ya, ingat sejarawan itu Sejarawan harus, harus ingat. itu tajam. Iya, 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 betul. Nah, Kompetensi. Iya, saya ingat sekali waktu itu bulan Mei. Nah, setelah wisuda, saya waktu itu menunggu berbagai pengumuman karena biasanya ada kita kan banyak pengumuman-pengumuman dia. Nah, pada saat habis wisuda saya membaca pengumuman untuk rekrutmen studi lanjut
beasiswa ya. Oh. Ada rekrutmen untuk pendaftaran beasiswa namanya beasiswa University Research Graduate Education. Itu beasiswa dari Bank Dunia pendanaannya, tapi melalui Kemendikbud. Oh. Itu S2. Saya daftar dan itu ribuan yang mendaftar. Nah, alhamdulillah saya diterima untuk program itu. Waktu itu masih langka, ada apa namanya anak lulus S1 langsung lanjut S2 dan karena saya diterima, kemudian berarti karena langka limited people juga ya? Limited people. Itu karena tadi itu loh pengalaman yang lainnya selain kuliah. Udah kuliah di tempat yang limited, jadi limited people untuk dapat S2, beasiswa. Nah, Dulu kan apply beasiswa itu kan nggak banyak, nggak Pak. banyak. Informasi nggak seperti zaman Betul, sekarang. dan gitu itu loh. memang sedikit gitu ya. Sehingga waktu saya diterima, kemudian pada bulan Agustus mulai S2 tahun 96 itu. Dan waktu saya S2, saya yang paling muda. Yang lain dosen-dosennya sudah tua-tua itu. Oh, yang sudah berprofesi. Yang berprofesi. Saya sendirian waktu itu ya, sehingga saya dianggap ya udahlah kamu masih anak kecil gitu ya. Ya, kadang-kadang saya suruh fotokopi, saya fotokopi. Dan keuntungannya karena saya yang tukang fotokopi, saya dapat gratisan. Jadi lebih banyak Ya, itu. Dapat bendelan gratisan. Iya, saya dibayari sama teman-teman senior itu gitu ya. Nah, kemudian saya 2 tahun saya Di mana waktu di beasiswa? UGM juga. Di UGM juga. Di UGM juga. 2 tahun. Saya pas 2 tahun karena beasiswanya 2 tahun. Iya. Sehingga 2 tahun saya kejar, pokoknya 2 tahun saya harus selesai. Dan saya melakukan riset tentang apa namanya transportasi lokal di Banyumas ya. Itu pada masa abad 19 itu. Tahun 99 awal itu ya, pada bulan Januari saya dinyatakan lulus. Dan kemudian saya cari ini universitas mana yang apa namanya yang ada pembukaan dosen ya. Oh iya, karena Jadi waktu ketika itu langsung. betul. Ya. Jadi dan ketika S2 itu benar-benar masih belum bekerja ya? belum bekerja. Jadi benar-benar Ya, kuliah. saya hanya fokus mendapatkan duit ya. Saya kaya waktu itu karena beasiswanya cukup Iya, besar. beasiswa dapat. Ya, dibandingkan waktu S1 kan terbatas. Oh, nah waktu S2 Living cost-nya juga dapat ya berarti ya? dapat gitu ya. Kan ada beasiswa yang khusus hanya perkuliahannya saja Enggak, kan? jadi waktu S1 oleh bapak saya hanya diberi duit sebulan itu maksimal 50.000. Oh, jam segitu banyak. Tapi begitu S2 lulus tahun 96 itu saya dapat uang tiap bulan 500.000 Kalinya ya. 10 kali. Jadi orang kaya saya. UMK saat itu masih 300-an ribu. Mungkin. Tapi celakanya tahun 97 itu akhir Krismon. Ya. Miskin lagi saya. Nggak ngaruh tuh segitu. Nggak ngaruh itu. Waduh, jadi saya lulus pada saat krisis. Gitu. Iya. Lo mencetak sejarah dong. Iya, saat betul. krisis. Itu waduh, waktu krisis betul-betul kita itu Ya, semua kalang kabut. ya kalang kabut. Tapi alhamdulillah begitu ada pembukaan saya itu sempat diterima jadi dosen itu di 2 tempat sebenarnya. Pertama di UNY, Universitas Negeri Iya, Yogyakarta, Yogyakarta. ya. Waktu itu masih IKIP kalau nggak salah. Ya, masih gitu. Dan di UNER. Oh. Nah, waktu tesnya UNER duluan yang ini. Nah, waktu setelah diterima di UNER, saya ke UGM legalisir. Ketemu dekan saya, Bu Hamamah. Ditanya, "Loh, kamu ini kok malah ke Surabaya gitu loh. Kenapa tidak daftar di sini di UGM?" Waduh, yang waktu itu yang duluan di sana saya bilang. Sehingga saya Nggak enak ya. Nah, di UN juga begitu. Menjelang akhir itu pengumuman masih tinggal 3. Saya, ada teman saya dan ada teman satu lagi. Iya. Nah, karena saya sudah diterima Surabaya, oke lah saya tak di Surabaya saja gitu. Yang UN-nya tidak saya masuki itu. Nah, itu Akhirnya liku-liku saya sampai mulailah menjadi dosen. menginjak Surabaya Betul, ya. ya. Tahun 99 ya. 99 itu. Berkarir sebagai dosen di UNER. Universitas Airlangga Di itu. fakultas Waktu itu fakultas FISIP awalnya, FISIP. masih FISIP 99 itu. Karena kemudian setelah saya di sana beberapa bulan, barulah kemudian berdiri Fakultas Sastra ya. Iya, iya. Ya. Saya ikut di Fakultas Sastra. Oke, itu. oke. Oke, Prof, kemudian berkarir sebagai dosen juga. Ya. Apakah benar hanya sebagai dosen, apa juga sebagai peneliti suatu sejarah kota atau apa? Enggak, karena kan di Surabaya, Ya. kan? Terlibat nggak di situ? Setelah saya menjadi dosen, karena kemudian penelitian itu juga include ya dengan pekerjaan dosen,
saya kemudian banyak terlibat dalam penelitian. Penelitian yang pertama kali saya ikuti waktu itu adalah penelitian mengenai industrialisasi di Gresik. Itu yang pertama waktu itu saya ikuti. Waktu itu saya diajak oleh sebuah lembaga yang namanya LSPU, Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia, di Jakarta, oleh Pak Fahri Ali itu. Nah, saya dilibatkan dalam tim di Gresik itu. Nah, justru itulah menariknya ketika saya itu mulai terlibat di dalam penelitian itu, kemudian saya berpikir, justru mestinya ilmu pengetahuan itu harus berangkat dari penelitian itu. Jadi hasil-hasil penelitian itu ya, yang kemudian penelitiannya tentang apa? Industri di Gresik? Ya, tentang sejarah industri di Gresik gitu. Sejarah industri. Ya. Oke. Artinya Gresik ini kan kenapa sampai kemudian betul jadi kota industri gitu ya? Mulai kapan? Ya, mulai kapan dan ada di Gresik. Apa pengaruhnya terhadap masyarakat di sana gitu ya. Iya. Itu yang kemudian saya terlibat di sana mungkin sekitar 1 tahun gitu ya. Jadi sambil ngajar saya juga meneliti itu ya. Itulah mengapa kemudian saya mulai tertarik terhadap sejarah perkotaan itu. Karena bahwa aspek industri kan aspek kota ya, gitu ya. Dan jadi apa ya, istilahnya tumbuh kembang kota kan terkait dengan itu ya. Betul sekali gitu. Apalagi kemudian saya ada di Surabaya itu ya. Nah, itu kemudian pelan-pelan saya mulai kemudian mencoba menata diri. Oke, saya akan menekuni bidang sejarah, tetapi khusus bidang sejarah perkotaan itu. Gitu, ya. Nah, tapi selain perkotaan itu ada apa saja sih kalau misalnya kita mau masuk ke sejarah gitu? Ya, sebenarnya sejarah itu secara umum sejarah itu satu ya, bahwa ilmu sejarah. Tapi banyak yang kemudian mencoba menekuni spesialisasi tertentu. Ada yang menekuni sejarah politik, ada yang menekuni sejarah lingkungan, ada yang menekuni sejarah kebudayaan gitu ya. Yang ada yang menekuni sejarah ekonomi. Nah, kebetulan saya menekuni sejarah kota yang juga saya menekuni sejarah ekonomi perkotaan gitu. Berarti itu sebenarnya kayak kombinasi gitu ya? Betul. Kayak irisan-irisannya tadi sejarah politik, berarti dia harus paham politik, terus mempelajari sejarah. Karena memang begini, jadi sejak mungkin sejak abad ke-20 ya, sejarah itu kan mencoba mengawinkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, aplikasinya itu. Itu mulai dikembangkan di Prancis gitu ya. Nah, Pak Sartono Kartodirjo itu salah satu sejarawan di UGM itu dulu tahun 60-an itu belajar sejarah sosial itu di Amerika dan kemudian di Belanda. Itu yang kemudian dibawa ke sini, ditularkan kepada para muridnya itu. Nah, sehingga sekarang kita bisa melihat bahwa sejarah itu adalah bukan murni sejarah saja, tapi dikaitkan dengan tapi dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, sehingga kita bisa menganalisis masa lalu itu melalui perspektif yang berbeda-beda. Misalnya sejarah politik masa lalu itu seperti apa, sehingga jadi tonggak untuk politik masa kini dan masa depan. Betul ya. Oke. Jadi sangat beda ya dengan seorang arkeolog ya. Karena kan kadang itu sejarah masa lalu kan terkait dengan arkeologi dan sebagainya. Bayangan saya tuh yang pegang ini loh, kaca pembesar. Oh, beda. Ya kan sama tuh bayangannya dengan saya. Karena kalau arkeologi basisnya adalah material, benda. Materialnya ya. Jadi ada batu yang bertulis atau prasasti, bangunan. Tapi kalau sejarawan itu basis penelitiannya adalah arsip-arsip itu. Datanya ya. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga memanfaatkan data-data material juga gitu ya, untuk mendukung analisis yang kita lakukan itu. Oke, Prof. Kalau sejarawan, apakah memang profesinya itu lingkupnya hanya sebagai seorang dosen dan peneliti atau ada yang lainnya enggak? Sebenarnya begini ya. Profesi orang-orang yang berlatar belakang ilmu sejarah itu cukup banyak gitu ya. Misalnya sebagai jurnalis. Sekarang itu kan banyak liputan-liputan jurnalis dengan basis ilmu sejarah gitu ya. Cerita sejarah tapi kemudian dikaitkan dengan kondisi sekarang. Kemudian selain jurnalis juga sebagai peneliti di pusat-pusat penelitian sejarah itu ya. Di sini misalnya ada di Balai Penelitian Arkeologi itu ya. Atau cagar budaya yang di mana BPJB namanya itu di Trawulan itu juga orang sejarah juga ada di sana. Juga ada banyak teman-teman sejarah yang di profesi di militer gitu ya, karena memang ada bidang sejarah militer gitu ya.
juga ada yang menekuni profesi di media televisi misalnya. Kita tahu bahwa sekarang kan banyak acara-acara televisi yang yang secara itu ya. Betul. Otomatis juga butuh apa namanya profesi sejarawan itu ya. Dan saya kira cukup banyak profesi-profesi lain misalnya di Kementerian Kebudayaan itu banyak unit-unit yang itu juga membutuhkan kehadiran sejarawan. Kurikulum gitu segala macam. Ada kurikulum, kemudian ada di bidang pengembangan apa namanya sejarah itu ada juga di sana ya. Jadi nggak sempit ya, luas sekali. Sangat luas sebenarnya ya. Cuma memang tidak yang dibutuhkan kadang-kadang tidak sebanyak dengan yang lulusan hukum, ekonomi gitu karena ya. bidangnya khusus tadi. Ya, karena limited apa namanya? Edition. Iya. Jadi memang sangat terbatas. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang kuliah atau belajar di jurusan sejarah perlu ada keahlian yang lain untuk menambah atau nilai lebih dari kita ya. Misalnya kalau yang ingin menekuni di media massa ya ilmu jurnalistiknya harus ada. Politik ya. Betul. Untuk yang misalnya ingin menekuni apa namanya media-media online misalnya ya paling tidak ada keahlian di yang untuk broadcast misalnya gitu ya. Terus kalau ingin jadi peneliti otomatis bahasanya harus diperdalam gitu ya. Bahasa Belanda, bahasa Inggris gitu ya. Itu untuk menambah nilai lebih supaya ketika bersaing itu bisa memenangkan persaingan itu gitu ya. Walaupun limited itu. Iya. Itu. Berarti kalau misalnya jenengan kan juga terkait dengan mempelajari tentang tata kota kan? Ya. Saya itu kan mulai terlibat di dalam apa namanya praktis tentang perkotaan itu kan ketika saya kemudian dibutuhkan oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai tim ahli cagar budaya itu ya. Karena saya terlibat dalam tim ahli cagar budaya, otomatis saya juga harus mempelajari ini. Seperti apa ini Kota Surabaya, perkembangannya seperti apa, tata kotanya bagaimana gitu ya. Nah, itu yang kemudian menambah pengetahuan saya dan otomatis saya juga harus belajar banyak ya tentang berinteraksi dengan ahli tata kota. Betul. Terutama dengan para arsitek. Ya. Dengan arsitek ya, karena arsitek dan sejarah kota itu satu kesatuan yang sangat melekat ya. Dan saya banyak terlibat diskusi dengan para arsitek yang dia juga banyak mempelajari sejarah perkotaan juga gitu. Nah, ini yang menambah semakin asik profesi sejarah itu gitu ya. Karena irisannya banyak gitu. Karena kalau saya itu ya misalnya traveling ke suatu negara atau suatu kota, saya kan suka jalan kaki untuk ngiterin suatu kawasan dan di situ saya banyak belajar tentang suatu tempat ini seperti apa, ini seperti apa. Kalau saya sih lihat bangunannya aja. Itu dia kalau perempuan bangunan dan isinya. Belanja itu. Betul, ya. Di dalam bangunannya apa? Ya, ada tas yang bagus enggak gitu. Nah, itu jadi ternyata sebenarnya menarik kan gitu. Iya. Karena seperti saya tadi kesini ya. Saya lihat sekeliling lihat sekeliling saya menjadi Pak. Ini yang kira-kira tahun sekian munculnya. Ini yang tahun sekian. Dengan sendirinya karena saya akrab dengan berbagai dokumen perkembangan sejarah kota gitu ya. Maka begitu saya datang ke sebuah kota, saya bisa menebak. Ini bangunan ini kira-kira tahun sekian, ini tahun sekian. Jadi kita gitu sekarang kan lagi di pool swimming poolnya dari Praxis apartemen kan. Dan kita ada di lantai yang cukup tinggi juga. Jadi di sana tadi ada Pasar Keputaran, terus bangunan Irian Bar itu ada dulu kolam renang, Berantas. Terus ini dulu adalah juga ada Hotel Berantas. Hotel Berantas dulunya. Makanya saya Praxis. Ini Hotel Berantas saya bilang. Otomatis begini gitu. Jadi mappingnya langsung dapat gitu. Dan saya biasanya kalau datang ke kota gitu ya, entah ke Jakarta, ke Makassar, ke Medan, itu biasanya saya jalan kaki. Ngelutus ya? Kemana-mana ngelutus gitu ya. Jalan kaki menikmati perkembangan kota melalui bangunan-bangunannya itu. Ya. Dari situ, ini dulu di sini, ini di sini, ini di sini gitu proses perkembangan kota. Ya sekarang kan kita kalau di suatu kawasan kita duduk di situ nyantai kayak kembali ke masa lalu gitu. Betul, ya. Artinya kalau kesadaran
pemerintah kota dan kesadaran masyarakatnya itu tinggi terhadap sejarah, biasanya kita bisa melihat bangunan-bangunan lama gitu ya yang dipertahankan untuk tetap berdiri itu gitu ya. Gitu. Karena itu menjadi penanda seperti apa sebuah kota itu berkembang gitu. Gitu. Oke. Nah, dokumen sejarah itu sebenarnya nyarinya di mana tuh ya? Nah, ini pertanyaan yang disimpan di arsip perpustakaan gitu tuh gimana? Kayaknya di Indonesia itu arsipnya malah bukan di sini, arsipnya di sana ya. Jadi begini, dokumen sejarah ini kan memang jejak sejarah ya. Itu yang kemudian menjadi dokumen penting bagi sejarawan. Dan secara umum karena pengarsipan kita di negeri kita itu kadang ya kurang cukup bagus itu ya, maka arsip itu tersebar di mana-mana. Tapi yang utama sebenarnya ada lembaga arsip. Di Indonesia ada namanya Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, kalau ingin penelitian ya usahakan ke sana dulu. Kemudian ke perpustakaan, terutama untuk mencari referensi-referensi yang terkait dengan sejarah yang sedang kita teliti. Kemudian di daerah itu juga ada namanya lembaga arsip daerah. Di sini ada Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya misalnya. Itu biasanya juga Surabaya. Di sini di Duku Kupang itu ya. Nah, itu tersimpan arsip yang cukup banyak di situ. Di perguruan tinggi itu biasanya ada bacaan-bacaan itu ya yang bisa kita manfaatkan. Artinya seorang sejarawan itu memang begitu ingin melakukan penelitian ya kita harus terbuka ini, harus membuka pikiran kita. Kira-kira di mana ini arsip ini gitu ya. Kita harus banyak bertanya. Kita meneliti sejarah dan tidak ketemu arsipnya gitu gimana ya? Apa yang dilakukan? Kenapa kok lebih banyak di Belanda? Nah, ini. Ajaib. Orang Indonesia selalu mengatakan arsip itu ada di Belanda karena kan memang begini. Secara sejarahnya ya. Indonesia ini kan lama dijajah oleh Belanda gitu ya. Sehingga otomatis Belanda banyak memproduksi arsip-arsip ketika di sini. Nah, ketika mereka pulang ya sebagian arsip karena memang keperluannya administrasi ya, sehingga mungkin sebagian sudah ada di sana. Nah, bagaimana penelitian sejarah kalau nggak ada arsipnya? Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, tentu saja kita memaksimalkan informasi arsip itu. Tapi kalau tidak ada ya kita harus jujur mengatakan bahwa peristiwa ini tidak ditemukan datanya gitu ya. Otomatis ya kita harus harus meloncat ke uraian yang lain. Tapi saya kira sebagian besar peristiwa sejarah itu selain tercatat di arsip itu kan terberitakan kadang ya di koran. Sehingga solusinya ya kita juga harus membaca koran. Dan yang penting ya untuk menjembatani ketika kita tidak menemukan arsip, wawancara. Terhadap tokoh yang masih ada. Yang masih hidup terhadap di misalnya tokoh atau saksi dari peristiwa yang ingin kita teliti, orang-orang yang dulu mengalami. Meneliti sejarah itu tidak harus wawancara dengan tokoh, tapi juga dengan masyarakat. Apalagi tentang sejarah kota gitu ya. Kita juga bisa bertanya kepada para pedagang tua yang ada di Pasar Keputaran misalnya itu ya. Yang mungkin tahu tentang perkembangan pasar pada saat lalu gitu ya. Itu banyak cara sebenarnya untuk mengatasi kalau arsip itu tidak ada ya. Wawancara itu terhadap para informan gitu ya, orang-orang yang memang paham terhadap peristiwa yang sedang kita teliti itu. Nah, ini untuk anak-anak muda, ini adik-adik muda yang sekarang sangat teknologi minded gitu. Apa yang bisa disampaikan supaya mereka ini kalau misalnya ini adalah salah satu profesi karir yang bisa jadi pilihan mereka gitu. Menariknya apa gitu? Sekarang ini kan banyak narasi-narasi sejarah itu sudah berupa narasi audiovisual. Itu sangat menarik. Gitu ya. Artinya bahwa belajar sejarah itu bukan melulu belajar soal peristiwa, angka tahun gitu ya. Tetapi itu bisa begitu kita membaca itu bisa dialih mediakan menjadi audiovisual dan macam-macam konten. Dan yang sekarang bisa, kan ketika era sosial media itu semua bisa dialihkan ke sana. Betul. Ya, apalagi sejarah ini kan sesuatu yang kadang orang melupakan, tapi begitu itu menjadi sebuah diskusi, wah itu kemana-mana itu. Asik loh sebenarnya. Diskusinya itu ya. Jadi kemarin misalnya begitu ada pelajaran sejarah akan dikurangi, wah itu responnya itu
semua orang berpendapat ya tentang sejarah itu. Ya tadi kan sebelum dimulai saya ngobrol sama Pak Purnawan, bahwa saya beberapa kali diskusi dengan salah satu kelompok kota Surabaya gitu tentang sejarah kota Surabaya. Sebenarnya menarik gitu loh ya. Betul. Tentang masa lalu, untuk masa kini dan masa depan kan sejarah seperti itu. Karena kan sejarah itu kan multidimensi ya, multidimensi dan multi persepsi. Ya. Sehingga satu orang kadang-kadang memiliki persepsi yang berbeda dengan orang yang lain gitu ya. Itu yang kemudian menimbulkan berbagai diskusi. Dan diskusi-diskusi inilah yang justru sangat menarik. Sekarang ini dengan era apa ya 4.0 ya, di mana teknologi internet itu menjadi sangat utama, meneliti sejarah itu tidak sulit. Ya. Oh, oke. Karena hampir semua dokumen sejarah itu sekarang bisa ditelusur melalui internet. Ya, bisa divisualkan. Ya, jadi saya dengan hanya duduk saja di kamar gitu ya, saya tiap malam itu mendownload di berbagai dokumen itu sudah bisa menjadi tulisan yang sangat banyak itu ya. Artinya jangan melihat profesi sejarah itu seolah-olah ini ilmu kuno. Iya. Yang Nah, hanya itu yang ditekuni, penting. Perlu digarisbawahi, bukan ilmu kuno. Nah, bukan ilmu kuno yang harus ditekuni oleh limited people enggak gitu kan. Tapi anak-anak sekarang pun juga ya tadi tuh ternyata profesi sejarawan tuh banyak sekali di bidang yang lain. Bisa berprofesi di bidang politik, ya kan sampai ke militer, terus jurnalis, ekonomi. Atau misalnya mau jadi seorang pengajar, itu juga bisa. Kadang-kadang persepsi orang masa lalu ya terhadap sejarawan itu seolah-olah sejarawan itu orang yang tua yang sudah kakek-kakek. Iya. Jadi orang ketika atau klinik-klinik. Iya, ketika ada orang menghubungi saya, orang itu belum pernah ketemu saya, dia kaget, lu ternyata masih muda. Dikira mestinya sejarah itu, oh itu persepsi yang keliru. Kayak gitu empu-empuan gitu ya. Tapi dulu ketika kuliah kan teman-temannya bukan ajaib-ajaib kan? Oh bukan, ya biasalah anak-anak sastra gitu ya, nah, ini memang nyentrik, tetapi kita fokus juga pada pembelajaran yang kita dapatkan itu. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus khusus yang bisa diselesaikan oleh sejarah itu misalnya apa nih? Yang sekarang hangat ya. Iya, jadi itu, misalnya kan banyak nih, maksudnya untuk ini tadi kalau misalnya nggak ini tapi ada kasus yang ternyata setelah kita dengan mempelajari sejarah itu bisa terungkap. Oke, kasus pertanahan misalnya. Konflik pertanahan di kota itu kan sangat tinggi. Betul. Nah, tanah itu adalah aspek sejarahnya itu kental. Terkait dengan bagaimana sejarah tanah ini, pengoperannya dan lain sebagainya. Kasus tanah Surabaya kan juga sangat paling unik di Indonesia. Nah, salah satu cara membuktikan bahwa ini adalah secara hukum ini sah milik si A, si B-nya itu harus dengan sejarawan. Ditelusur ya? Iya, ditelusur. Bisa. Contohnya ya, kasus tanah gedung Gelora Pancasila. Ya. Itu kan sempat diklaim oleh salah satu pihak swasta. Pemerintah kota kesulitan ini gimana caranya membuktikan ini. Saya dipanggil oleh pihak kejaksaan, Pak, tolong Bapak ceritakan bagaimana proses perkembangan tanah di kota Surabaya juga bangunan-bangunannya. Saya kemudian cerita, begini loh, tanah di Surabaya dulu begini. Nah, kasus Gelora Pancasila ini dulu ini pemilik pemerintah kota zaman kolonial, milik Kemente, tanah di situ. Nah, sehingga status tanahnya ya otomatis tanah pemerintah gitu loh. Nah, saya bikin narasi panjang, saya kasihkan ke pihak kejaksaan, dan itu ternyata menjadi dalil yang kemudian bisa memutuskan ini milik betul siapa. Dan Gelora Pancasila dikembalikan ke pemerintah kota itu. Itu dengan bantuan sejarawan gitu ya. Itu di tracing ya. Iya, dan itu banyak. Misalnya sekarang yang sedang hangat misalnya tentang Surat Ijo. Makanya Surabaya itu paling ajaib se-Indonesia Raya. Saya ini sudah 4-5 kali diajak diskusi ya untuk menceritakan tentang Surat Ijo. Surat Ijo. Ini surat gimana ini? Tanah itu loh ya, warnanya itu kok jadi hijau itu gimana? Nah, itu salah satu kontribusi real dari ilmu sejarah gitu ya, untuk mengatasi berbagai persoalan, konflik-konflik atau apa namanya waris itu bisa dibuktikan dengan bantuan sejarawan. Demikian juga dengan perencanaan kota. Jangan lupa, karena kota ini punya dimensi sejarah. Sehingga aspek-aspek sejarah ketika ingin merencanakan kota masa depan itu juga harus berdiskusi dengan
para sejarawan itu. Ya, gitu ya. ya. Gitu. Sehingga cerita tentang masa lalu dari suatu kota tidak hilang. Betul. Dan Gitu. anak-anak generasi ke depan tidak lupa kotanya dulu masa Ya. lalunya seperti apa. Karena jangan sampai ya kota Surabaya umurnya sudah 700 tahun lebih. Ya. Mana buktinya? Mana ceritanya? Gitu ya. Nah, yang bisa membuktikan adalah sejarawan. Oke. Gitu. Makin menarik ya. Bener Makin ya. menarik karena itu bisa mengungkap misteri. Itu tadi bahwa yang namanya sejarawan itu ternyata profesinya banyak dulu. Tadi saya sebelumnya mengkaitkan sejarah mungkin Bu Novi juga ya terkait dengan arkeolog Ya. gitu aja. Iya. Atau hanya jadi seorang dosen, peneliti. Ternyata enggak banyak sekali. Banyak. Seperti bilang tadi kan Iya. ada yang sejarah politik, ada sejarah ekonomi, ada sejarah budaya, ada jadi jurnalis, Dan perlu militer diingat, dan sebagainya. Presiden Joe Biden Ah, ya itu sebelum dia kuliah di Fakultas Hukum, dia kuliah di jurusan sejarah. oh, Iya. Coba dilihat itu. baru tahu Joe saya. Biden itu ya. Joe Biden Presiden Amerika sekarang. Itu dia dulunya dia juga kuliah di jurusan sejarah itu ya. oke, Artinya dengan perspektif sejarah yang kuat kita bisa menganalisis berbagai peristiwa Iya. gitu ya dengan cukup tajam dan ya, gitu ya. menentukan dan memutuskan suatu kebijakan. Betul sekali. Oke, menarik ya Bu Novi. Iya. Ini kita ngobrolin dengan yang tadinya saya, waduh sejarawan nih, agak berat nih. Iya. Ternyata apa tadi perspektifnya ternyata berbeda lagi, Ya. gitu Ya. kan. Dan ketika tadi sebelum taping dimulai ngobrol-ngobrol dengan Prof. Gunawan, lihat sekeliling kota dari view Ya. di lantai yang cukup tinggi ini. Oh itu pasar Keputra ini. Seakan-akan diskusi lagi tentang masa lalu ya. Betul, ya. Nah itu yang menariknya juga bahwa Anda kalau ingin menjadi seorang profesi sejarawan banyak sekali, nggak hanya jadi seorang peneliti atau menjadi seorang dosen atau penulis, Ya. atau apa banyak sekali. Ya Bu Novi ya. Oke. Itu ya. Ya. Tentang profesi yang kita angkat kali ini di Area Talk dan sambil nyantai-nyantai di poolside-nya Ya. Praksis apartemen. Thank you ya untuk Praksis apartemen, tempatnya oke banget. Dari sini tadi saya bilang bisa melihat banyak kota Surabaya dari Ya. selatan sampai timur. Ya, kita bisa berkeliling pandangan ini. Yang utara nggak kelihatan. Itu ya thank you Prof. Terima kasih, Gunawan sama-sama. untuk Ya. waktunya. Sangat Iya. bermanfaat Iya. untuk sahabat NN Talk Iya. karena informasinya membuka perspektif yang baru tentang profesi yang mungkin selama Sejarawan. ini tidak terlalu dikenal di Ya. masyarakat dan ternyata punya impact, punya apa ya, menjadi pemecah solusi dari masalah-masalah yang ada yang timbul di perkotaan. Dan untuk masa depan dari suatu negara dan Ya. perkotaan. Kalau Prof. Gunawan kan spesialisnya ada di perkotaan. Ya. Perkotaan. Jadi penentu kota di masa depan itu adalah sejarawan. Oke, Oke. sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang juga menarik lainnya, Iya. ya Bu Novi ya. Oke. Dan thank you untuk Praksis apartemen untuk tempatnya yang oke banget. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Subscribe. Ya. Sampai jumpa Area Talk di episode berikutnya.